Dengan seri King Fighter ini ngebuat GM jadi naik kelas. Kok bisa ya? Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Zandi. Akhirnya setelah kemarin gue udah publish yang video launching dari GM Fighter ini 1 minggu yang lalu kayaknya. Sekarang gue bakal bahas detail kedua helm ini, kedua seri ini, kedua versi ini ya gitu. Karena ada dua versi, ada yang versi Ultra ini warna putih dan versi Basic di warna gunmetal. Dan yang menarik ada fitur khusus yang dibawa oleh GM ke helmet King Fighter di sini. Fiturnya apa? Sekarang kita bahas secara detail. Pertama mulai dari si eksteriornya dulu dan fitur-fitur yang ada di luarnya di sini. Dari desainnya King Fighter ini kayaknya ngebalikin lagi karakter GM yang sesungguhnya. Setelah sebelumnya tuh ngerilis GM G1 yang berkolaborasi dengan Raka, sekarang ada King Fighter dengan desain yang menurut gue ini sporty dengan lekukan bagian atas yang streamline-nya tuh enak, ke bagian belakang dinamis banget untuk streamline dari si helm King Fighter ini. Lalu untuk di bagian sampingnya dan bagian belakang pun terlihat sangat dinamis, jadi lekukannya beneran rame banget, cuman tidak agresif, cuman jadinya kelihatan sporty aja gitu. Dan yang menarik, gue tuh suka bagian bawahnya yang ngebikin lekukannya tuh ngebikin jadi nggak flat untuk bagian bawahnya tuh. Jadi oke gitu. Dan untuk brandingannya pun ini simple banget, ada GM, logo oval di belakang, di depan dan di belakang juga ada logo ovalnya, dan di samping ada fitur khususnya nih, fitur ISAF. Ntar kita bahas untuk fitur ISAF-nya di sini gitu ya. Untuk ukuran selnya sendiri ini terlihat cukup wajar aja, kayaknya cukup ideal buat postur tubuh orang Asia, dan ini kelihatannya cukup panjang nih, bukan panjang ke belakang tapi tinggi gitu ya. Untuk tinggi di sini bagian bawahnya jadinya bisa mengcover area rahang bawah gitu. Ntar kita bahas lebih lanjut di bagian fitment. Dan yang bikin fresh itu helm ini tidak menggunakan spoiler, jadi tidak ada spoiler di sini, simple banget tapi tetap terlihat sporty gitu ya. Dan yang menarik lainnya tuh ada 3 top air intake ventilation di sini, ada 1, 2, 3. Ini mekanismenya di sliding. Untuk bagian atasnya dan untuk bagian samping kiri kanannya ini diklik doang gitu. Ini menarik sih. Dan di bagian belakang ada 2 buah atau dual outlet ventilation di sini buat ngebuang hawa panas di bagian belakang di sini. Ada perbedaan untuk ventilasinya antara yang warna putih dan juga yang warna lainnya. Untuk warna putih sendiri, warna ventilasinya sewarna senada dengan warna bodinya, sedangkan untuk yang warna lainnya ventilasinya tuh berwarna hitam gitu di sini. Untuk warna putih bakal kelihatan lebih simpel, lebih elegan aja karena ini jadinya minimalis banget kelihatannya. Sedangkan untuk yang warna lainnya dengan ventilasi berwarna gelap seperti ini kelihatan menonjolkan aura sportinya gitu. Jadi kelihatan sangat-sangat dinamis banget gitu dengan ventilasi berwarna hitam di sini. Teksturnya pun ini menarik, ada berteksturnya juga dan finishingnya warna matte, jadi berbeda dengan finishing di body helmnya untuk si ventilasinya gitu. Jadi cukup oke untuk detail si ventilasinya. Nah, masih ngomongin soal ventilasinya, ada fitur khusus yang dibawa oleh GM ke seri King Fighter ini. Untuk fitur khususnya ada ISAF. ISAF ini Integrated Stabilizer Air Ventilation. Itu adalah fitur khusus untuk mengoptimalkan fungsi dari si ventilasi atau sirkulasi udara untuk helm GM King Fighter ini gitu. Untuk fitur tersebut jadinya ada 3 buah intake, 2 outlet yang tadi gue jelasin, dan untuk channeling sistemnya pun dibuat sedemikian rupa menggunakan lubangnya banyak tuh untuk PS. Ntar kita lihat. Dan impresi gue waktu pakai helm ini sebenarnya emang kerasa optimal banget sih untuk ngomongin soal sirkulasi udara di dalam helmnya. Untuk di speed 40 km per jam itu udah kerasa banget ada aliran udara yang masuk ke dalam si helmnya, baik yang versi basic ataupun yang versi ultra. Udah top lah kalau misalnya ngomongin soal sirkulasi udaranya. Cuman ada harga yang harus dibayar nih. Dengan ventilasinya yang terasa cukup baik, tapi jadinya ada sedikit noise atau sedikit kebisingan di area atas sebelah sini nih. Di bagian ventilasinya kerasa banget ada suara setelah 50 km per jam. Cuman kalau misalnya kita tutup pakai tangan, gue coba pakai tangan, itu suaranya hilang. Dan kita tutup ventilasinya semua, itu suaranya beneran hilang sama sekali. Jadi emang fix suaranya dari sebelah situ. Cuman kalau dipikir-pikir sih sebenarnya untuk sebuah open face, suaranya bakal menyatu juga dengan suara ambience di sekitar kita. Jadi ya masih dibilang masih cukup wajar lah untuk si noise-nya. Kan noise-nya bukan di samping telinga tapi di area atas gitu. Itu impresi gue soal ventilasinya gitu. Dan sedikit soal yang basic,
sedikit perbedaannya, untuk yang Ultra ini kerasanya bagian depan sampai ke belakang tuh ngalir udaranya. Sedangkan untuk yang Basic ini kerasanya dari bagian tengah sampai ke belakang. Jadi yang Ultra lebih advance mungkin karena ada perbedaan padding di bagian crown pad. Ntar kita lihat padding crown padnya seperti apa perbedaannya hingga menjadikan helm yang Basic agak ketahan sedikit untuk sirkulasi udaranya gitu ya. Kita lihat detailnya. Lalu fitur khusus lainnya untuk versi GM King Fighter di sini sudah menggunakan visor C1 Optic, tapi itu hanya untuk di yang versi Ultra aja. Sedangkan untuk yang versi basicnya di sini, ini menggunakan versi visor yang light smoke biasa gitu ya. Perbedaannya tipis-tipis tapi kerasa gitu. Untuk yang warna light smoke di sini, ini tuh intensitas kegelapannya lebih gelap dibandingkan yang C1 Optic. Ini lebih gelap nih yang light smoke gitu ya. Cuman untuk yang C1 Optic, untuk kontrasnya itu lebih baik dibandingkan light smoke biasa. Jadi kalau misalnya kita riding malam, ada cahaya lampu dari kendaraan lawan arah, bakal gimana ya? Bakal tidak ada bias sama sekali gitu. Jadi biasnya tuh bakal hilang. Jadinya clean banget, clear banget untuk visibilitas kita waktu ngelihat exposure cahaya dari sebuah kendaraan di lampu kendaraan lawan arah gitu ya. Itu kelebihan C1 Optic. Kontrasnya kerasa banget. Warnanya lebih clean, lebih kayak kalau di Apple kayak retina display gitu. Lebih kayak cocok dengan mata manusia. Gue ngerti seperti itu ya untuk C1 Optic ini. Sedangkan light smoke biasa ini dia fungsinya beneran untuk meredam exposure dari cahaya yang kita tangkap untuk mata kita. Jadi ini cukup oke keduanya, cuman yang C1 Optic lebih clean banget ngelihatnya gitu. Walaupun kita ngelihat dengan cahaya yang cukup lumayan lah exposure-nya kayak cahaya matahari ataupun cahaya lampu-lampu dari kendaraan motor lain gitu. Dan kalau misalnya dilihat dari struktur shell-nya untuk helm GM Fighter ini, sebenarnya klaim dari GM dia tuh punya wide angle view yang lebih besar 17% dibandingkan dengan para kompetitornya di kelasnya tapi. Jadi wide angle view-nya secara horizontal dia lebih luas dibandingkan kompetitor yang lainnya, karena kalau dipikir-pikir sih itu development yang bagus karena untuk sebuah helm kita membutuhkan wide angle secara horizontal yang cukup luas dibandingkan secara vertikal. Jadi kalau misalnya memang ini lebih luas, itu development yang cukup oke banget menurut gue gitu. Dan di sini klaimnya sebesar 17% dia lebih luas dibandingkan kompetitor sekelasnya. Dan yang gue pakai waktu di jalan kemarin emang ya open face, wide angle-nya rata-rata luas, dan ini emang lebih luas lagi. Gue ngeliat ada yang menghalangi apapun, menghalangi visibilitas pada di bagian kiri ataupun kanan waktu menggunakan si helm GM King Fighter ini. Lalu untuk racketnya atau face holdernya ini simple banget. Kayaknya ini sama dengan yang versi GM G1, kan dia bentukannya simple banget, nggak ada apapun gitu ya. Secara fungsi dia memaksimalkan fungsi aja, looks-nya biasa, dan secara fungsi ini lepasnya gampang banget untuk lepas visornya, tinggal ditarik doang. Nah ini udah kebuka tuh, jadi gampang banget. Dan untuk masangnya pun tinggal masukkan si cantolannya doang, udah masuk lagi. Dan untuk feels-nya, racketnya dia ada steppingnya tapi nggak keras, simple banget tuh. Lalu untuk shell materialnya ini tuh menggunakan bahan ultra thermopolymer, ya semacam termoplastik lagi, cuman dengan formula khusus, maksudnya ada teknologi khusus yang ditanamkan di bahan termopolymer ini gitu. Jadi menjadikan si helm ini secara handheld seperti ini, menurut gue secara subjektif ini cukup baik untuk kualitas si termopolymernya gitu ya. Dan memang terasa cukup solid banget untuk sebuah termopolymer. Jadinya ya dengan development khusus tersebut, selain helmnya bisa menahan impact walaupun bahannya cuma termoplastik, tapi juga ringan karena ini helmnya bobotnya cuma 1200 gram. Buat helm commuting dengan berat segitu itu pasti nggak akan ngeluh sama sekali. Ringan banget buat sebuah open face, karena ditambah juga ini single visor, jadinya tidak ada bobot tambahan lagi gitu. Ini oke banget untuk ringan dan juga untuk si shell materialnya cukup lah gitu dengan harga di bawah Rp400.000. Itu untuk shellnya. Dan untuk informasi shell size-nya, ini hanya ada satu shell size dengan 4 ukuran helm, ada size S, M, L, dan XL. Dan untuk IPS-nya hanya ada satu shell size juga gitu. Jadi itu soal shell materialnya dan detail-detail di eksteriornya. Sekarang kita masuk ke bagian interior. Yang pertama untuk di bagian interior di sini soal sistem pengunciannya, baik yang versi basic di sini ataupun yang bentar dulu deh. Nah, baik yang versi basic ataupun yang versi ultra sama-sama menggunakan Micromatic buckle strap gitu di sini dengan bahan ABS, dua-duanya sama gitu. Terus kalau misalnya diperhatiin untuk liner di sini ada perbedaan. Kalau misalnya yang ultra ini bagian cheek padnya dia lebih panjang. Cheek padnya lebih panjang ke belakang, tidak ada neck roll. Sedangkan untuk yang basic di sini dia
cheek padnya pendek banget, kayak versi helm yang generasi sebelumnya. Dan ada neck roll tapi jadinya gitu. Untuk aksennya sendiri atau detailnya sendiri, untuk yang Ultra di sini dia warnanya gelap, ada stitching warna merah dan putih, dan juga ada aksen kulit sintetis. Sedangkan untuk yang di versi basic, dia aksennya ada di bagian neck roll. Bagian neck roll ada emboss-embossnya juga dan tidak ada terlihat jahitan yang berbeda warna gitu. Itu perbedaan antara basic dan juga yang Ultra gitu. Jadi emang konstruksi padding interiornya ini berbeda banget antara Ultra dan juga si basic, dan fitmentnya pun menjadikan, bukan fitmentnya tapi, dan padding yang berbeda di sini menjadikan fitmentnya berbeda untuk kedua helm ini. Itu yang menarik, ntar kita bahas di bagian fitment. Sekarang kita coba lihat dulu detailnya seperti apa untuk IPS-nya, apakah berbeda. Dan tambahannya untuk yang versi Ultra ini sudah ada intercom ready, sedangkan yang basic belum ada intercom ready. Kita coba cek. Ternyata berbeda untuk IPS-nya, tapi berbedanya tuh bukan bentuknya menurut gue, kayaknya ini berbedanya hanya warnanya aja. Kalau nggak salah warna hitam ini lebih baik, untuk sebuah IPS warna hitam itu lebih baik dibandingkan yang warna putih gitu ya, atau di kelas-kelas termopolimer. Dan yang berbeda itu, yang pertama bisa kelihatan jelas kalau misalnya yang versi basic ini, dia nggak ada IPS di bagian pipi, di sini nggak ada. Sedangkan untuk yang versi Ultra ini ada IPS di bagian pipi dan juga ada slot untuk speaker intercom. Dan kalau bisa dilihat lebih detail lagi soal channeling sistemnya di sini, ada lubangnya banyak banget. Bagian depan ada 1, 2, 3, dan di tengahnya ada 6, outletnya ada 3. Jadi totalnya ada 12 lubang untuk ventilasinya, untuk support ventilasinya. Sama juga dengan yang di versi basic di sini gitu. Lubangnya sama, ada 12 totalnya. Jadinya ya emang adem banget untuk si helm ini gitu. Dan bentukannya kelihatannya ini round shape. Cocok buat orang-orang yang kepalanya rounded ini, kelihatannya ya. Oke, jadi itu untuk si IPS-nya. Kita lihat perbedaan di paddingnya, karena paddingnya pun berbeda. Untuk yang Ultra di sini, Ultra ini, bentar. Untuk yang Ultra, dia itu konstruksinya ada 3 buah padding, ada 1 buah crown pad dan 2 buah cheek pad. Ini Ultra nih, sebelah sini. Ini crown pad. Untuk yang basic ada crown pad, 2 buah cheek pad, dan 1 buah neck roll. Jadi ada 4 konstruksi, ada 4 padding untuk si bagian yang versi basic gitu. Perbedaannya jelas karena ini yang ada IPS bagian pipi, otomatis cheek padnya dia lebih tebal untuk yang versi basic. Ini yang versi Ultra dia lebih tipis. Ada tulisan juga nih. Bagusnya pakai angka nih satuannya, bukan pakai alfabet, bukan pakai satuan ukuran alfabet, tapi menggunakan angka sekarang, numerik gitu ya. Ini 4 cm untuk yang basic dan 3,5 lebih tipis untuk yang si Ultra. Jadinya jadi lebih oke gitu kerasanya. Dan emang sepengalaman gue kemarin pakai sekitar 1 minggu lebih kedua helm ini, yang versi Ultra dia lebih kedap di bagian telinga, karena dibantu oleh bagian IPS di bagian sampingnya, bagian cheek pad itu ada IPS, jadinya helm ini lebih kedap banget buat yang Ultra. Sedangkan yang basic ini sedikit ada bising setelah 40 km per jam lah gitu. Ada bising karena emang tidak ada IPS di bagian pipinya gitu. Anginnya masuk ke celah-celah si padding cheek pad gitu. Lalu kenapa yang versi basic bagian sirkulasi udara atasnya sedikit ketahan dibandingkan dengan yang Ultra? Karena konstruksi paddingnya pun berbeda di sini. Untuk yang crown padnya ini yang basic sebelah kanan tuh nutup semua. Sedangkan untuk yang versi Ultra dia jaring-jaringnya cukup gede banget lubang-lubangnya gitu. Malah ya kayak nggak ada penahan sama sekali gitu, nggak ada ngehalangin sih jalur udara. Jadinya udara langsung masuk untuk yang versi Ultra. Sedangkan yang versi basic ini agak ketahan nih, karena nutup semua nih si crown padnya. Itu yang menjadikan versi Ultra lebih masif untuk aliran udaranya. Oke, itu untuk di bagian interior. Sekarang kita masuk ke segmen terakhir, kita masuk ke bagian fitment. Oke, sekarang kita masuk ke bagian fitment. Untuk informasi, ini helmnya size S keduanya, sama-sama size S, dan lingkar kepala gue tuh 55 sampai 56 cm. Sekarang mungkin sekitar 56 cm sih. Dan sebelum gue pakai helmnya, gue mau ceritain sedikit impresi pemakaian selama 1 minggu ke belakang. Jadi untuk yang versi Ultra ini dan versi basic, at some point gue ngerasa basic fitmentnya lebih enak kadang-kadang gitu ya. Tapi yang versi Ultra ini lebih kedap.
gitu. Ada perbedaan sih, jadi ada plus minus untuk perbedaan dari si fitmentnya. Untuk cheek pad ini lebih enak yang ultra, tapi untuk neck roll menurut gue lebih enak yang basic buat kepala gue. Sekarang kita coba si helmnya sambil gue jelasin. Kita coba yang ultra dulu di sini. Oke. Jadi untuk versi ultra ini, bagian cheek padnya ini ngunci banget, enak kuncinya gitu. Jadi fit banget si helmnya dengan dikunci oleh cheek pad di sini. Di bagian rahang bawah pun nih tercover gitu sama si cheek pad dari si ultra ini karena bentuknya panjang kan, ini bisa mengcover gitu untuk bagian cheek padnya. Gitu. Cuman kadang-kadang helm ini kayaknya sama dengan yang G1, gue perlu diganjel sedikit bagian crown padnya buat kepala gue ya, atau gue pakai yang crown padnya lebih tebal. Oh ya, tadi gue lupa jelasin, untuk yang crown pad basic ini 16 mm, sedangkan yang basic yang versi ultra ini tuh 14 mm. Jadi yang versi basic dia crown padnya lebih tebal sekitar 2 mm gitu untuk ketebalan crown pad dari si basic. Dan ini menjadikan karena crown padnya cukup lebih tipis dari yang basic, gue sedikit agak tenggelam kadang-kadang pakai helm ini gitu. Walaupun tidak mengganggu estetika, tidak mengganggu penglihatan gue, ini tetap enak gitu sebenarnya untuk si crown padnya. Kiri kanannya meluk banget gitu kan, pas banget si IPS-nya. Dan ini kayaknya emang cocok banget buat teman-teman yang punya kepalanya tuh rounded gitu, ya rata orang Asia sih gitu. Kayaknya enak pakai helm ini gitu. Untuk size L kayaknya fit banget. Size L dan XL yang pakai helm ini kayaknya cocok banget sih untuk fitment dari si IPS-nya. Oke, dan soal neck roll di sini, karena tadi sedikit turun si helmnya buat gue, kadang-kadang dia nahan sebelah sini gitu. Cuman plusnya gitu ya, plusnya ini beneran tercover banget untuk bagian leher belakang. Beneran cover untuk leher bagian belakangnya untuk yang versi ultra di sini gitu. Itu sih. Dan ya selama pemakaian, impresi paling positifnya helm ini ringan banget. Gue ngerasa kayak nggak pakai helm aja gitu. Dikunci banget sama bagian cheek padnya untuk helm GM Ultra di sini, King Fighter versi Ultra. Enak gitu. Dan soal kedapannya seperti yang gue jelasin tadi, Ultra ini lebih kedap karena di IPS-nya enak kedapnya. Nggak akan ngeluh sih kalau menurut gue menggunakan helm ini gitu. Untuk soal kedapannya. Untuk visor tadi gue udah jelasin gimana impresinya perbedaan antara yang light smoke dan juga yang C1 Optic di sini. Dan emang C1 Optic di ruangan seperti ini juga kontrasnya enak banget. Ini kayak kamera menggunakan ND filter gitu. Jadi adem gitu seketika, dan malam pun ini aman banget. Mau dipakai malam, riding malam ini aman banget untuk C1 Optic ini. Oke, jadi itu untuk impresi pemakaian yang ultra di sini untuk fitmentnya. Overall pasti puas dengan pegangan atau kuncian dari si cheek padnya, enak banget gitu. Untuk telinga pun ini masih aman, masih cukup luas gitu untuk ruang di telinga gue tuh. Oke, ini subjektif aja ya, ini fitment yang gue rasain. Sekarang kita pindah ke yang versi basic. Basic ini lebih gampang masuknya gitu ya, lebih kayak simple banget penggunaannya untuk versi basic ini. Dan emang kerasa banget padding-paddingnya lebih tebal dibandingkan yang si ultra. Sesuai data tadi ya, dia lebih tebal padding cheek pad, lebih tebal crown padnya gitu. Ini kerasa juga ke fitmentnya gitu, fitmentnya kerasa lebih tebal gitu si paddingnya. Kunciannya enak. Nah kalau yang ini digenggam banget sama bagian si crown padnya, bagian atas kepala kita tuh beneran pas. Kalau buat kepala gue tuh pas ini bagian crown padnya gitu. Dan bagian belakang tetap tercover, dia tetap turun sampai ke bawah. Neck rollnya di sini gitu ya. Cuman ini ruangannya lebih luas dibandingkan yang ultra untuk bagian neck roll belakang gitu ya. Ini lebih luas untuk yang basic. Nah kadang-kadang itu bikin helm ini lebih enak untuk di bagian situ doang gitu. Cuman yang soal fitmentnya pas banget masih tetap di ultra menurut gue gitu. Oke, dan ini kerasa banget cheek padnya sampai ke atas gitu ya, sampai ke depan atas ini kerasa ngelindungin tulang pipi kita. Bagian bawah pun tetap ke cover, cuman yang ultra tadi ngunci banget bagian bawahnya. Itu perbedaan dari si fitmentnya untuk kedua helm ini. Ini light smoke, tampilannya lebih gelap untuk visibilitasnya. Oke ya. Entah sih kalian lebih suka warna apa, karena ada 7 varian warna untuk GM King Fighter ini untuk yang solid color. Kalau misalnya yang grafisnya ada 3 pilihan grafis gitu.
Jadi pilihannya banyak banget, ada warna maroon, gunmetal, silverstone, putih, hitam doff. Ya itu sesuai selera kalian lah. Cuman gua paling pilihnya yang ini gunmetal untuk basic dan putih untuk si yang ultra, lebih clean untuk yang warna putihnya. Dan ada yang kelupaan, fitur kacamata ini di yang versi basic dia agak sedikit menahan sedikit karena emang paddingnya tebal sampai ke atas versi basic, walaupun ya masih tetap ruangannya ada gitu ya, cuman bingkainya ditaruhnya lebih atas bingkai si kacamatanya. Sedangkan untuk yang versi ultra itu aman banget untuk versi ultra tuh, waktu pakai kacamata nggak ada masalah sama sekali buat gue pribadi gitu. Di awal video gue sempat bilang kalau misalnya GM itu naik kelas sama si helm King Fighter ini. Ada beberapa alasan. Yang pertama, soal fitur-fiturnya cukup bisa menjual dengan harga 340.000 dan juga 400.000. Jadi untuk harga basic ini 340.000 dan untuk yang versi ultra ini 400.000. Dengan fitur yang disematkan di sini, terutama soal ventilasinya, di harga tersebut kayaknya ini yang paling oke. Soal ventilasi optimal banget. Belum ada lawan menurut gue ya. Sejauh ini seingat gue ini yang paling oke untuk ventilasi untuk helm di harga Rp340.000 sampai ke 400. Itu value yang cukup oke untuk menaikkan kelas si GM. Secara desain pun ini karakternya kuat. Karakter dari GM kuat ada di King Fighter gitu. Jadi punya ciri khas tersendiri akhirnya untuk si helm GM gitu. Dan yang lainnya soal harganya kan 340 400. Nah, 400 ini jadinya naikin kelas dari segi harganya karena GM bakal mulai bertarung dengan varian kompetitor helm di harga 400 ribuan. Padahal ini cuma 400 ribu pas ya untuk harganya untuk retail resminya. Cuman mungkin yang bikin PD-nya gitu ya untuk GM ini selain fitur yang ISAF-nya tersebut, ini sudah ada fitur khusus untuk bikin visornya si One Optic nih gitu. Intercom ready udah, IPS di bagian pipi. Jadinya ya siap tarung nih dengan harga 400.000 di kelas tersebut gitu. Untuk GM Fighter di sini. Untuk GM King Fighter, bukan GM Fighter. Ya, akhirnya sudah beres dibahas untuk fitur-fitur kedua helm ini. Dan yang menarik, GM memberikan dua opsi sesuai kebutuhan kalian. Ada yang versi basic dengan harga lebih terjangkau, tapi ada fitur khususnya yang terbaru soal ISAF ini tetap disematkan di sini. Dan ada versi ultra yang lebih lengkap untuk fiturnya di harga Rp400.000. Jadi cuma beda sekitar 60.000. Fiturnya dapat si One Optic, dapat IPS di bagian pipi, ada intercom ready juga. Jadi cukup menarik kalau misalkan punya budget lebih, pindah ke ultra atau pakai yang ultra. Sedangkan untuk boncengannya bisa pakai yang basic, jadi punya kedua-duanya. Tapi kalau misalnya kalian lebih suka yang simple aja pemakaiannya, ya bisa pilih yang basic gitu. Itu di luar fitment. Kalau fitment mending cobain aja sendiri atau dengerin atau nonton reviewer lainnya seperti apa fitment dari si helm GM King Fighter di sini. Oke, sekian video review dari gue soal GM King Fighter di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan terima kasih sudah mengikuti Acuan Hobi sampai sejauh ini gitu ya. Sudah selalu support Acuan Hobi. Dan yang terpenting mudah-mudahan untuk para konten kreator lain bisa tetap keep up, sukses buat memajukan industri otomotif di Indonesia. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.